Dan belum Pak Zaini Mustafa tahu hasil dari banding ini NO, itu pihak media sudah tahu duluan. Bahkan Pak Zaini Mustafa belum dikirimin surat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Kita menuju kasus investasi batubara, yang mana ini adalah kasus Pak Zaini Mustafa sendiri, yaitu pengacara sekaligus juga investor dari tambang batubara yang digalakan oleh BMT Darussalam dan juga menyeret nama Yusuf Mansur, Adiansa, dan PT Adi Partner Perkasa, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, bagi yang sudah mengikuti channel kami, Jia TV, Toibah TV, Rumongso TV, ada beberapa channel lagi yang mengangkat Yusuf Mansur ini. Teman-teman mungkin di sini juga dibuat juga di portal berita bahwa kurang lebih 2 bulan yang lalu Pak Zaini Mustafa itu menang, teman-teman. Menang di PN Tangerang, di mana 4 tergugat yakni Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, dan BMT Darussalam. Dalam putusan itu wajib membayar kurang lebih 1,2 miliar. Namun kemudian kejanggalan itu terjadi di pengadilan tinggi. Ketika kemudian Yusuf Mansur dan BMT ini, pihak Yusuf Mansur mengajukan banding di pengadilan tinggi, kemudian kasus ini kemudian NO, teman-teman. Dan yang lebih mengejutkan lagi bagi saya adalah hakim yang menangani kasus Yusuf Mansur di tingkat banding ini adalah Hakim Binsar Gultom, yaitu orang yang sekarang sedang dilaporkan oleh advokat pembela Jessica Wongso. Ini ada berita di tanggal 21 November kemarin, ini ya, 2 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, 6 hari yang lalu lah. Advokat pembela Jessica Wongso laporkan Hakim Binsar Gultom ke Bawas MA, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dan ini juga, langkah ini juga yang akan dilakukan oleh Pak Zaini Mustafa. Ini agak mengejutkan, teman-teman, karena hakimnya sama dan kasus yang ditangani oleh Hakim Binsar Gultom ini yaitu Jessica Wongso yang kemudian dimuat oleh Netflix, Ice Cold, judulnya Ice Cold, yang kembali kemudian terangkat, memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena di situ seperti misalkan pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan bahwa tanpa bukti dan tidak bisa dibuktikan kemudian putusan itu dikeluarkan gitu. Ya, kita tidak fokus ke sana. Intinya hakim ini kontroversial, teman-teman. Hakim yang memutuskan kasus Pak Zaini Mustafa di tingkat banding ini menjadi NO memang ternyata adalah hakim yang keputusannya selalu menjadi pro dan kontra, teman-teman. Tentu ini menjadi tanda tanya besar, teman-teman. Tentu ini menjadi tanda tanya besar, dan bagi saya ini adalah ini adalah hal positif, karena kemudian ini makin makin menunjukkan bahwa memang ada sesuatu hal yang janggal di sini. Ada sesuatu hal yang patut dipertanyakan di sini, karena setelah saya mengetahui dari wawancara Jia TV atau Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa, yang mana di situ mengatakan bahwa hakim yang menangani kasus Pak Zaini Mustafa ini sampai kemudian diputuskan NO, yang mana di sini memang ada keanehan, teman-teman. Karena setelah putusannya keluar, Pak Zaini Mustafa itu tidak kunjung diberikan surat gitu, rilis dari relas dari ibaratnya kayak pemberitahuan tentang hasil banding itu gitu, keputusan banding dari pengadilan tinggi ini. Sampai kemudian Pak Zaini Mustafa harus menulis surat lagi, ke pengadilan tinggi ini. Dan setelah saya mengetahui bahwa hakimnya adalah Binsar Gultom ini memang tidak mengejutkan, dan ini menjadi satu hal yang bahwa memang kemudian ini menjadi hal yang patut dipertanyakan, karena hakimnya penuh dengan pro dan kontra. Keputusannya itu penuh dengan kontroversial, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Jia TV dengan Zaini Mustafa. Pak Zaini Mustafa berperkara melawan Yusuf Mansur dan teman-temannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan Pak Zaini, tetapi pihak BMT dan Yusuf Mansur ini mengajukan memori banding, ya Pak ya? Ya. Dan di pengadilan tinggi mengabulkan memori banding dari Yusuf Mansur dan BMT. Hari ini saya bertemu dengan Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Kita tanyakan bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Pak. Ya, assalamualaikum Pak Zaini. Baik, Mas Haji. Ya.
setelah kita menunggu beberapa lama dari putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta ya, itu kan sudah bocor lama. Ya, jadi putusan itu sudah bocor lama, namun saya belum diberitahu kan begitu sebenarnya. Kemudian kita tunggu-tunggu lama, ternyata tidak juga diberitahukan Mas Haji. Ya, karena tidak diberitahukan hampir 2 bulan tidak diberitahukan, padahal media itu jauh hari sebelumnya mereka sudah tahu gitu. Sehingga saya mempunyai pemikiran kan, jangan-jangan ini diselewengkan kemana kan begitu. Surat pemberitahuan putusan itu kan begitu. Karena sudah hampir 2 bulan sehingga saya bersurat Pak, bersurat Mas Haji ya. Iya. Bersurat menanyakan putusan pengadilan tinggi itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang ini suratnya kepada Pengadilan Tinggi, yang ini kepada Pengadilan Negeri Mas. Iya. Itu. Kemudian dari surat ini surat saya masukkan kalau yang di Pengadilan Tinggi itu tanggal 21, tetapi kalau yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tanggal 14 Mas. Kemudian tidak lama, 5 hari kemudian mereka buat surat nih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang intinya mereka memberitahukan kepada saya bahwa memang sudah benar ini diputus begitu. Relas pemberitahuan isi putusan ini. Ini kan aneh Mas. Justru setelah saya bersurat baru relas ini turun. Maka inilah yang saya minta menjadi perhatian kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung khususnya ya. Iya. Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung. Kenapa? Ini kan menjadi kewajiban ketika sudah ada putusan seharusnya segera diberitahukan kepada saya kan begitu. Tetapi kenapa harus diberhentikan dulu kan begitu. Apakah yang berhentikan itu Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri, saya kurang tahu. Tapi nanti saya akan menyurati itu berkaitan dengan pokok permasalahan ini, akan saya surati begitu Mas itu. Jadi Pak Zaini baru menerima relas pemberitahuan setelah Pak Zaini berkirim surat tersebut ya Pak ya? Surat tersebut, suratnya itu dikirim pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tanggal 4. Surat saya kan tanggal 13, saya kirim tanggal 14. Terus kemudian tanggal 21 baru saya kirim ke Pengadilan Tinggi kan, kayak gitu. Jadi baru mereka memberitahukan gitu loh hasil putusannya. Ini kan hal yang luar biasa ini gitu Mas Haji. Jadi Pak Zaini merasa luar biasa jeleknya gitu loh kinerjanya. Aneh dan janggal ya Pak ya. Merasa aneh, putusan banding itu cepat tetapi relas pemberitahuan itu terkesan kan Juni baru diputus. Kemudian Juni akhir, kemudian Juli baru diproses. Mereka baru diproses, mereka baru ada yang sudah menyatakan, kemudian ada yang baru menyatakan tuh di Juli, ya kan? Kemudian begitu harus diberitahukan kepada saya dulu, kemudian saya mengasukkan kontra memori, kemudian kemungkinan besar itu Agustus lah mungkin ya. Berkas perkara perkiraan saya baru dikirim ke Pengadilan Tinggi, kemudian September sudah diputus. Artinya ini ekspres gitu loh Mas. Kilat khusus ini, kilat khusus ini gitu. Nah, terus kemudian setelah ada putusan tidak diberitahukan kepada saya dalam waktu yang cukup lama. Saya bersurat baru mereka memberitahukan, Pak ini hasil putusannya begitu. Baru diminta baru kasih kabar gitu. Ini kan harusnya kan tugas dari pengadilan tidak harus saya bersurat, ketika sudah ada putusan segera saya diberitahukan sehingga saya ketika tidak puas dengan putusan itu secepatnya bisa melakukan upaya hukum gitu. Kalau ini ditahan-tahan berarti kan menghambat saya melakukan upaya hukum gitu loh. Dari relas pemberitahuan ini Pak, apa Pak Azin sudah mempelajari pertimbangan hukumnya? Saya tanggal 23 menerima relas pemberitahuan. Kemudian tanggal 24 hari ini saya bersurat juga, saya minta putusannya. Tapi putusan yang resmi itu kan belum jadi, saya minta fotokopinya terlebih dahulu agar bisa membuat putusan begitu. Nah, dari putusan ini jelas salahnya Mas begitu. Kenapa jelas salahnya?
yang digunakan untuk menganulir perkara saya, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili. Yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, yang berwenang mengadili pengadilan agama. Itu yang digunakan sebagai landasan atau dasar untuk meng-NO itu adalah perjanjian orang lain. Perjanjian orang lain dengan pihak BMT, yang dimana saya di sana sama sekali bukan sebagai pihak. Nama saya pun tercantum pun tidak. Jadi perjanjian itu mengikat secara personal atau pribadi kepada iya, jelas perjanjian itu perjanjian itu hanya mengikat para pihaknya yang membuat. Ya, bukan, kan begitu. Bukan seluruh keanggotaan. Ya, tidak serta-merta mengikat orang lain. Lah kalau perjanjian itu mengikat orang lain, nanti saya berutang sama Mas Sudar sampean suruh bayar nanti gitu. Oke, Pak Z ini sudah 100% meyakini bahwa pertimbangan hukum ini jelas salah, Pak. Keliru pertimbangan. Nah, landasan hukumnya jelas keliru. Gitu. Lalu apa langkah Pak Zeni selanjutnya dan juga terhadap para hakim yang memutuskan ini, Pak? Langkah hukum yang normatifnya saya akan mengajukan kasasi, menyatakan kasasi, kemudian mengirimkan memori kasasi. Itu normatifnya. Tetapi yang tidak normatifnya, yang tidak kalah penting karena ini menyangkut penegakan hukum, maka saya akan melaporkan hakim-hakim yang memutus perkara ini. Ya. Akan melaporkan. Terus terang akan saya laporkan begitu. Atas dasar apa, Pak? Ya, atas dasar bahwa hukum itu diselewengkan gitu. Oke, Pak Z ini paling lambat berapa lama Pak Zeni akan melakukan perlawanan melalui kasasi ini, Pak? Iya, kalau saya kan dikasih waktu 14 hari sejak saya menerima relas pemberitahuan. Artinya mulai dari hari ini terhitung 14 hari ke depan. Paling lama itu saya harus mengajukan pernyataan. Kemudian dari saya mengajukan pernyataan itu ada 14 hari lagi saya harus mengajukan memori kasasi, Mas, begitu. Kalau misalkan di upaya kasasi ini tetap mereka tetap saja mengabulkan tetap menguatkan putusan pengadilan tinggi, maksud Mas Haji. Saya akan mengajukan PK. Nah, kalau misalnya PK juga masih menguatkan, saya akan mengajukan gugatan ulang. Jadi saya perbaiki, kemudian saya ajukan, Mas. Karena ini belum masuk pokok perkara, Pak, ya? Ini kan tidak masuk pokok perkara. Iya. Jadi yang perlu ditegaskan bahwa putusan NO ini bukan berarti ini memenangkan salah satu pihak, ya, Pak, ya? Betul, tidak ada yang dimenangkan karena ini belum masuk materi pokok perkara. Pak, jadi kalau tidak salah kan hakim di pengadilan tinggi yang memutuskan ini bernama Hakim Binsar Gultom, ya, Pak, ya? Pengadilan tinggi, betul. Ada 3 hakim ini. Karena ini hakim sudah ada putusannya, maka saya buka saja ya. Saya buka saja. Yang ketuanya adalah Profesor Dr. Binsar Gultom SH SEMH. Kemudian anggotanya Haji Andi Cakra Alam SHMH. Kemudian anggota keduanya adalah Ewis Sutriadi SHMH. Kemudian panitera penggantinya adalah Suyatno SHMH. Ya. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, hakim ketua di pengadilan tinggi ini yang mengabulkan memori banding dari Yusuf Mansur dan BMT ini adalah hakim yang dulunya itu memenangani perkara kopi sianida Jessica, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini saat ini tengah dilaporkan juga oleh pengacara Jessica, yakni Pak Oto Hasibuan, ya, Pak, ya. Betul. Dan nantinya juga akan dilaporkan oleh Pak Zeni Mustafa. Pasti saya laporkan. Laporkan, ya. Pak, ya? Oke, Pak. Karena ini jelas mereka mempergunakan alat bukti orang lain yang tidak ada kaitannya dengan saya untuk menganulir perkara saya, begitu. Oke, baik Pak Zeni dan Pak Sudar, setelah Pak Zeni nantinya akan melakukan perlawanan melalui memori kasasi, Pak, ya? Iya. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Jadi gini, ini sebagaimana kita ketahui sebenarnya sudah menjadi rahasia umum lah. Saya jadi advokat kan cukup lama juga, 20 tahun ke atas, Mas. Penegakan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya ditegakkan, masih banyak penyelewengan. Jadi saya harapkan juga banyak advokat yang mengikuti langkah-langkah saya. Ketika ada hukum yang diselewengkan, mereka harus berani mengambil sikap atau tindakan untuk mengadukan.
itu terutama kepada pengacara dan kepada masyarakat yang merasa hak-haknya diperkosa oleh hukum atau penegak hukum, silahkan diproses dan silahkan diadukan saja. Jadi nggak usah takut, karena ini kita menginginkan bahwa hukum di negara Indonesia ini menjadi panglima. Baik, baik, Pak. Iya. Oke. Ya, itulah wawancara Mas Aji atau channel YouTube Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa selaku investor dari batubara dan juga di sini selaku penggugat sekaligus pengacara atau advokat, teman-teman. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa ada perjanjian yang mana itu dilakukan oleh investor lain yang kemudian dikaitkan dengan dia untuk kemudian memutuskan kasusnya menjadi NO di tingkat pengadilan tinggi ini, teman-teman. Ini kan sesuatu hal yang saya bilang janggal di awal tadi gitu. Jadi begini, si A melakukan perjanjian dengan BMT, intinya apapun itu ada perjanjian gitu. Tapi Pak Zaini Mustafa tidak terikat dengan itu, tidak ada, dia tidak pernah melakukan perjanjian itu. Lalu kemudian Pak Zaini Mustafa mengajukan gugatan, di pengadilan negeri dia menang, kemudian Yusuf Mansur mengajukan banding. Nah, di tingkat banding ini, pengadilan tinggi ini atas dasar perjanjian yang dilakukan oleh si A tadi yang tidak ada hubungannya dengan Pak Zaini Mustafa, itu memutuskan kasus Pak Zaini Mustafa di tingkat banding ini NO, teman-teman. Dan belum Pak Zaini Mustafa tahu hasil dari banding ini NO, itu pihak media sudah tahu duluan. Bahkan Pak Zaini Mustafa belum dikirimin surat, teman-teman. Ceritanya seperti itu. Dan sampai kemudian Pak Zaini Mustafa mengirimkan surat, ibaratnya kalau kita bertanya lah, sampai mengirimkan surat, baru kemudian diberi keterangan tuh oleh pengadilan tinggi. Setelah 2 bulan putusan banding itu keluar, teman-teman. Tapi Pak Zaini Mustafa tidak diberikan surat pemberitahuan secara resmi gitu. Seolah-olah menunda-nunda untuk lanjut ke tingkat kasasi, teman-teman. Ini kan aneh, dan yang paling aneh lagi, bukan aneh, dan yang lebih lucu lagi, ternyata hakim yang memutuskan kasus Pak Zaini Mustafa ini sama dengan kasus hakim yang memutuskan kasus Jessica Kumala Wongso ini, yang ditangani oleh Oto Hasibuan ini, teman-teman. Artinya kan ini memang sesuatu hal yang kebetulan dan juga lucu, karena memang hakim ini keputusannya selalu menimbulkan pro dan kontra. Tentu kita tahu bahwa kasus Jessica kasus kopi itu menimbulkan pro dan kontra yang viral sekali setelah kemudian muncul lagi di Netflix beberapa waktu lalu, teman-teman. Baik, kita tunggu saja bagaimana Pak Zaini Mustafa akan melaporkan hakim yang memutuskan kasus ini menjadi NO di tingkat banding ini. Bagaimana kita melihat Pak Zaini Mustafa, semoga konsisten dengan perjuangannya dan semoga betul-betul Pak Zaini Mustafa diberikan kesehatan, karena saya tahu betul bahwa beliau ini orang yang berani gitu, orang yang berani menghadapi orang-orang yang besar gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.